yang disediakan oleh CorelDRAW yang digunakan untuk mendesain gambar ya. Jadi itu utamanya. Kalau penjelasannya ini ada di bagian yang saya sudah jelaskan ya. Ini ada peralatan yang ada kotak peralatan, di dalamnya terdapat tool yang digunakan untuk mendesain ya. Ini yang saya tulis, ini yang bagian ini ada toolbox ya. Ini yang saya ambil bagian dari toolbox itu secara default itu dia ada di sebelah kiri. Dan yang muncul itu sebenarnya tool utamanya. Ada lagi tool-tool lainnya yang ada di setiap bagian-bagian tool, itu nanti ada di subtool. Jadi misalnya ini pick ada subtoolnya, ini save, tool save namanya ada subnya, ada crop, ada zoom, ada sub. Masing-masing yang ada tanda segitiga itu yang warna hitam, itu semua ada tool yang tersembunyi di situ. Bagaimana cara menampilkannya? Cukup kita klik dan tahan mouse kita, nanti akan muncul subtoolnya. Ya, kalau di materi yang saya berikan minggu lalu, bagian-bagian dari toolbox, itu sudah ada subtool yang ada di situ. Jadi nanti misalnya crop tool itu subnya apa? Ada di situ ada knife, pisau, crop itu kan memotong. Knife itu untuk memotong gambar juga tetapi dengan trik yang lain atau cara yang lain. Ada zoom, zoom itu nanti ada subtoolnya sebanyak 2, ada zoom, ada hand tool. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan. Kemudian ada 2 tool yang tidak ada subnya, ada 3 tool yang tidak ada subtoolnya, yaitu ada namanya ini ada artistic media tool, ini tidak ada nama, saya tidak kasih nama, nanti sebentar di bagian lain. Ini namanya artistic media tool, ini tidak ada tool, tidak ada tanda segitiga di situ. Itu berarti dia hanya berdiri sendiri, tidak ada subnya. Kemudian ada lagi yang punya subtool lagi adalah yang tidak ada subtoolnya ya. Itu adalah transparency tool. Ini yang gambar gelas miring. Ini gunanya nanti untuk memberikan efek transparan terhadap objek. Dan yang terakhir tool adalah tool saya lupa, smart fill. Jadi smart fill tool itu tidak ada tanda segitiga. Berarti tool itu tidak ada subnya. Jadi yang ada sub itu semua yang ada tanda segitiganya. Yang kalian lihat ada tanda seperti ini. Itu namanya ada subtoolnya di dalamnya. Jadi yang tidak ada subtool di versi 17 itu smart fill tool, kemudian transparency tool, dan ada tadi satu yaitu artistic media tool. Ini artistic media tool. Nah, itu penjelasan secara umum tentang toolbox yang ada di CorelDRAW. Dalam hal ini khusus kita kebetulan saya rekomendasi menggunakan versi X7 ya, gunakan X7, enggak usah yang versi-versi terlalu besar. Kan sekarang sebenarnya ada sudah Corel 2021 sudah ada. Jadi itu tentang tool. Bagaimana cara memunculkan icon tersebut yang subnya? Cukup klik tanda segitiga atau klik dan tahan tool yang ada pada tanda segitiganya. Nanti secara default, secara otomatis dia akan muncul subnya. Secara default letak toolbox itu berada di sisi kiri jendela CorelDRAW. Ini ada di sisi kirinya ya. Jadi di sisi kiri layar. Yang sudah menggambar area kerja, yang sudah mengerjakan tugas itu sudah tahu bagian dari letak dari toolbox itu di sebelah kiri, dan sebenarnya dia bisa dipindahkan ke kanan, ke atas, ke bawah, bisa dipindahkan. Nanti sebentar saya tunjukkan caranya. Oke, baik, saya lanjut. Mulai dari tadi kan sebanyak 17 ya. Bagian toolbox itu terbagi 3. Terbagi 3 kelompok. Ada namanya editing tool. Ini tool terdapat ada 4 ya, mulai dari pick tool, save tool,
crop tool, dan zoom. Ini semua hanya digunakan untuk mengedit objek. Jadi pada dasarnya tidak dipakai untuk menggambar, hanya untuk dipakai merubah objek atau editing. Editing objek, editing itu artinya ada objeknya kita ganti menjadi bentuk lain, atau misalnya merubah, menghapus, memindahkan, itu nanti kita gunakan dari pick tool. Kalau save itu memotong, kalau save itu sebenarnya bukan memotong, mengedit, edit per bagian. Jadi sama dengan pick tool, sama-sama mengedit. Kalau pick tool itu mengedit secara umum, secara garis besar, memperbesar, memperkecil. Tetapi kalau save tool itu mengedit per bagian kecilnya, titik-titiknya kita mungkin pindahkan, sudut-sudutnya kita geser. Itu save tool yang kita gunakan. Crop tool memotong secara garis besar. Nanti saya tunjukkan, dan zoom itu memperbesar dan memperkecil tampilan pandangan kita ke gambar. Bisa dilihat dari jauh, bisa dilihat dari dekat. Ya, itu zoom. Memperbesar maksudnya bukan memperbesar gambar ya. Memperbesar pandangan kita, kita lihat dari dekat atau kita lihat dari jauh. Jadi dia mengecil kalau dari jauh, kita melihat membesar kalau kita lihat dari dekat. Jadi bukan memperbesar bahwa ukurannya kita rubah dari kecil ke besar, bukan. Hanya mata kita yang diatur memperbesar tampilannya. Tampilan saja itu zoom. Ya. Jadi ada 4, editing, pick tool, save tool, crop tool, dan zoom tool. Saya pindah ke tool yang berikutnya yang untuk membuat objek. Ya, tool untuk membuat objek itu ada sebanyak 8. 8 tool itu tool untuk membuat objek, yaitu yang pertama ada freehand, ada dalam kurung F5, itu berarti kalau mau diaktifkan cukup kita tekan F5 ya. Kalau sebenarnya biasanya saya langsung klik saja toolnya, nanti toolnya langsung aktif. Nanti otomatis tandanya apa? Tandanya ketika saya klik itu tool, pointer saya berubah. Jadi pointer kita berubah bentuk seperti tampilan dari freehand tool ini. Jadi freehand tool itu bisa dengan cepat kita aktifkan dengan menekan tombol F5. Apa gunanya freehand tool? Ada yang tahu? Coba tolong kalian buka. Ada yang sudah mencetak materinya? Ada yang cetak materi bagian-bagian dari toolbox? Ada yang sempat cetak? Saran saya ya, supaya kita belajarnya enak, nyaman. Kan kalau ada di layar, kalau kalian zoom, kan pindah-pindah, setengah mati. Ya, misalnya saya suruh buka materi bagian dari toolbox. Bagian dari toolbox kan ada filenya sebenarnya. Bagaimana kalau mau kalian buka 2 layar, kecuali kalau memang ada komputer, ada HP, bisa dipakai komputernya untuk membuka layar, HP-nya dipakai untuk berkomunikasi melalui Zoom perkuliahan, ya. Jadi saran saya tolong dicetak, di print materi yang saya kirimkan ketika saya menjelaskan, kan langsung kalian lihat, oh freehand itu gunanya apa, artistic media itu gunanya apa, rectangle tool gunanya apa, ellipse, polygon, text tool, parallel dimension, dan yang terakhir adalah straight line connector. Ya. Maaf ya, tenggorokan saya agak kurang enggak. Jadi saya ulang, tool untuk membuat objek itu ada 8, freehand untuk membuat garis lurus atau garis bebas, menggambar bebas maksudnya. Kalau artistic media tool membuat gambar-gambar artistik. Jadi dasarnya nanti hanya garis kita tarik, tetapi nanti dia akan berubah bentuk sesuai dengan model artistik yang kita pilih di bagian property bar di atas. Jadi nanti kalau kita klik artistic media, otomatis di bagian property bar di atas ada 4 pilihan, ada subnya, ada sprayer, ada brush, ada kaligrafi, ya. Jadi kita bisa pilih jenis-jenisnya. Kalau brush itu seperti apa. Ada lagi subnya di sebelah kanannya yang kita bisa pilih. Misalnya nanti ada yang food itu gambar-gambar jenis makanan, ada yang plain, gambar-gambar
makanan dan lain sebagainya. Ada mosaik dan sebagainya. Itu di artistic media tool. Kemudian berikut rectangle. Ini, kira-kira rectangle gunanya apa? Ayo, kira-kira rectangle itu gunanya apa? Membuat gambar berbentuk persegi. Ya, membuat gambar berbentuk persegi 4. Sesuai dengan modelnya. Ya. Nah, elips membuat gambar berbentuk lingkaran. Kalau poligon berbentuk poligon. Bentuk poligon. Apa itu poligon? Ya seperti ini. Seperti itu, Bu. Yang seperti itu. Sebenarnya poligon itu adalah membentuk objek yang segi, berbentuk persegi. Apakah dia segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Segi banyak, ya. Model segi nanti bisa kita pilih di properti mau segi berapa yang kita buat, ya. Text tool kira-kira untuk apa? Membuat teks, Membuat Ya, tulisan. untuk membuat teks, tulisan, menambahkan objek teks pada gambar. Jadi kadang-kala di gambar itu kita mau ada tulisannya, itu kita bisa pakai text tool. Parallel dimension itu dia menghubungkan antara mungkin ringkasnya begini. Ketika ada gambar yang kita mau tampilkan ukurannya, kita klik ujung atas dengan ujung bawah, lalu kita klik di sebelah kanannya, di area gambar, nanti dia akan menampilkan ukuran gambar itu dalam satuan sentimeter kah atau inch. Jadi mau tampilkan ukuran gambar itu tingginya berapa dalam satuan sentimeter. Itu parallel dimension. Nanti saya tunjukkan contohnya. Straight line connector itu adalah kita bisa menghubungkan antara dua objek dengan garis. Jadi kadangkala ada dua objek kota yang kita mau hubungkan dengan garis, itu nyaman kita menggunakan straight line. Kotaknya ada dua, kita tinggal klik straight line connector, klik di sisi kirinya misalnya kotak yang satu, tarik, klik lagi di sisi kanannya kotak yang satu, nanti gambar itu akan terhubung dengan garis, atau kotak itu akan terhubung dengan garis. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Jadi ada 8 ya, freehand, artistic media, rectangle, ellipse, polygon, text tool, parallel dimension, dan straight line connector. Semua ada kata tool di belakangnya, karena dia adalah tool. Ada pertanyaan untuk ini? Sementara jelas ya, nanti kalau kita kasih contoh lebih jelas lagi, karena ini hanya pengenalan langsung nama-nama tool. Ya, jadi kalian supaya familiar dengan istilah tool, familiar dengan istilah toolnya di Corel Draw. Ya. Kalau tadi editing tool ada yang bisa sebut? Editing tool? Ayo. Pick tool, shape tool, draw tool, sama dot tool dan zoom tool. Iya. Bagus Nur Halimah dan Siti Nur Halisa. Pick tool, kemudian save tool, crop tool, dan zoom tool. Zoom itu untuk memotong. Untuk memperbesar tampilan. Kalau crop untuk memotong, kalau save untuk edit per bagian, kalau pick untuk memilih objek, memilih atau seleksi objek, merubah ukuran atau editing objek secara umum, misalnya merubah ukurannya, memperbesar, memperkecil, memindahkan, itu semua ada di pick tool. Nanti saya tunjukkan ya. Baik, lanjut. Tool yang ketiga. Tool yang ketiga adalah untuk efek. Jadi ini untuk efek. Tool untuk memberi efek terhadap objek. Ya, tool untuk memberi efek terhadap objek. Itu ada 5 tool. Drop shadow tool, transparency tool, color eyedropper tool, interactive fill tool, dan smart fill tool. Ini semua 5 tool ini untuk memberi efek terhadap objek yang sudah ada. Jadi tadi kalau untuk membuat objek itu mulai dari
freehand, kemudian rectangle, ellipse, polygon, kemudian apa lagi? Ada juga tadi artistic media tool, lalu text tool, lalu dimension tool, dan terakhir slide line connector tool. Ya, itu ada 8. Itu sebenarnya kalau kita membuat gambar, kita mulai dari itu semua dulu. Mau gambar apa, kemudian nanti kita edit dengan editing yang fix, save, crop, zoom. Kemudian bisa kita beri efek dengan drop shadow, transparency, color eyedropper, interaktif, dan smart fill. Ya, ini semua untuk memberikan efek. Apakah efeknya dikasih bayangan, atau dikasih transparan, atau dikasih mengcopy warna dari area ini. Color eyedropper ini sebenarnya gunanya untuk mengcopy warna dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi misalnya ketika kita membuat gambar, ada warna yang kita mau copy terhadap objek lain, tidak usah kita pilih warnanya yang di palette color, karena kadang-kala warna yang ada di palette color dengan warna yang kita mau contoh tidak sama. Kadang-kala tidak sama, maka kita bisa mencontoh gambar yang ada di gambar yang ada di bagian yang kita mau copy, itu kita menggunakan color eyedropper tool, ya. Lalu interactive fill tool ini khusus untuk mengatur fill. Maksud fill itu benda objek yang di CorelDRAW itu ada 2 bagian. Bingkainya itu namanya outline, isiannya, daerah tengahnya itu namanya fill. Ya. Jadi kalau sebuah objek kita gambar lingkaran misal, maka tepinya itu istilahnya outline. Sedangkan isian dari lingkaran itu yang kosong kelihatan itu namanya fill. Itu yang kosong atau fill-nya bisa kita isi dengan warna atau misalnya arsir. Kita bisa arsir. Nah, pilihan-pilihannya nanti ada di interactive fill tool, ya. Smart fill juga. Smart fill itu adalah untuk mengatur fill tool secara cepat. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Jadi ada 5. Ada 5 tool untuk memberi efek terhadap objek. Kesemuanya ini hanya 3 saja yang ada subtoolnya. Yang drop shadow saja dengan color eyedropper serta interactive fill tool. Kalau smart fill dengan transparency tool itu tidak ada subtool. Jadi berdiri sendiri. Baik. Itu bagian-bagian dari toolbox. Kita pindah ke toolbox itu kalau tidak tampil, kadang-kala kalau kalian buka aplikasi tidak muncul, itu bisa kalian munculkan dari di window, di menu bar, ada menu window, kemudian kalian bisa pilih di situ ada toolbar, kemudian pilih toolbox. Jadi kalau kita lihat ada tanda cek, beri tanda cek ya. Jadi ini penjelasannya tanda cek. Ini kan bisa dihilangkan ini. Bisa dihilangkan atau bisa ditampilkan. Ketika kalian mencek atau mengklik toolbox yang sedang tercek, itu dia akan hilang tanda ceknya. Berarti tampilan toolbox itu yang ada di tampilan area kerja Corel itu tidak muncul. Sebaliknya kalau kita klik ini tanda misalnya dalam keadaan kosong seperti ini ada tulisan zoom ini. Kalau saya klik itu zoom, berarti kan nanti akan muncul tanda cek, itu berarti muncul toolbar zoom di area kerja. Begitu juga toolbox ya, sebaliknya. Jadi untuk menampilkan diberi tanda cek, kalau menghilangkan atau menyembunyikan dikasih hilang tanda ceknya. Bagaimana menampilkan atau menyembunyikan tanda cek? Diklik saja sekali. Kalau kita klik sekali, tanda ceknya hilang. Sebaliknya kalau tidak ada tanda cek, kita klik lagi satu kali, maka tanda ceknya akan muncul. Ya, baik. Saya kembali, mungkin saya stop dulu, saya ke area CorelDRAW-nya langsung. Ya, saya ke area CorelDRAW-nya. Saya share kembali CorelDRAW seperti ini.
Jadi ini tampilan dari Corel Draw-nya. Kemarin kita sudah belajar areanya ya, area kerjanya. Jadi mungkin kalian sudah familiar sedikit dengan istilah-istilah. Jadi ini yang saya maksud dengan bagian-bagian dari toolbox. Sebenarnya jangan khawatir, namanya juga ada di situ. Ketika saya sorot pointer ke situ akan muncul kata pick tool. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan layarnya saya? Jadi ini kalau saya tunjuk pointer, kalau saya tarik pointer saya, ini pointer saya yang berbentuk panah, itu yang aktif sekarang default-nya. Default itu artinya itu yang sedang otomatis, itu yang muncul ketika kita membuka aplikasi. Yang otomatis aktif adalah pick tool. Ini yang warna putih. Jadi warna putih kelihatan terpilih. Nah, kalau saya tunjuk pointer saya ke situ, itu tulisan pick tool muncul. Ada keterangan di bawahnya. Apa itu tulisannya di bawahnya? Select position or transform objects. Ya, select position or transform object. Artinya pick tool itu gunanya untuk memilih objek, select, ya memilih, position, apa itu posisi? Posisi, artinya memindahkan tempat dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi kalian pasti lebih gampang untuk memahami fungsi tool karena kalian kan dari sastra Inggris ya. Ya, betul. Berarti kan kalian sehari-harinya ini bahasa Inggris. Jadi pasti tidak asing dengan istilah-istilah yang ada di aplikasi. Jadi position berarti kan posisi, berarti letak. Bisa berubah tempat, itu letaknya gambar di area kerja. Transform apa? Transform kira-kira artinya apa? Bukan mengatur, Bu. Mengatur, Pak. Mengatur? Tunggu. Ayo, siapa yang tahu transform? Secara letter-let, kalau diartikan transform apa? Kalau transformation? Mengubah. Ayo, mengubah, berubah. Jadi ini sebenarnya merubah bentuk. Merubah bentuk objek. Objek itu kan objek atau benda atau gambar. Itu pick tool gunanya. Jadi bisa kalian pelajari fungsi-fungsinya dengan melihat tooltips yang muncul. Save tool, edit, curve, object, or text, karakter by manipulation node. Ada kata node di situ. Nanti saya tunjukkan yang mana itu node. Node itu titik handle yang ada pada objek. Ya. Ini ada crop, memotong, remove the area outside a selection, menghilangkan area, ini area di luar dari yang kita seleksi, ya. Kemudian zoom, change, merubah magnification level of the document window, jadi hanya merubah pembesaran level pembesarannya, ya, pembesaran tampilan dari dokumen yang ada di jendela aplikasi, ya. Nah, itu tadi yang saya sebut dengan editing. Nah, ini mulai dari freehand. Ini yang saya maksud ada subtool. Kalau saya klik dan tahan mouse, ini muncul subtoolnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Ini semua tool Bezier, freehand. Semua urusan garis bikinnya dari situ. Garis lurus, jadi contoh ya. Contoh, saya ambil freehand, cara menggunakannya. Klik, ya, klik titik awal, klik titik akhir, ya, cara membuat garis. Jadi misalnya garis di diagonal, klik titik di atas, klik di bawah, diagonal begini ya. Kalau garis lurus vertikal, klik di sini, klik di sini. Ini garis, ya.
Itu untuk membuat garis. Ada juga, bisa juga seperti ini. Jadi kita mendrag, drag itu menekan dan menahan mouse, ya. Kita drag, tahan mouse, klik dan tahan mouse, tekan sambil geser, itu istilahnya drag. Kemudian nanti akan terbentuk garis, ya. Garis yang kita buat atau objek yang kita buat dari tool freehand ini di properti kelihatan itu berubah fungsi. Ada objek yang ada tanda titiknya. Ini berarti objeknya sedang aktif, ya, sedang aktif. Saya langsung bisa ganti tipe garisnya. Misalnya saya mau garisnya tebal. Ini. Kalau mau ganti warna, pilih color palette. Ini yang di sebelah kanan. Klik kanan saja color palette. Salah satu warna, warnanya menjadi berubah. Klik kanan ya, klik kanan. Mouse-nya di klik kanan. Ini, klik kanan, ya. Jadi tapi dalam keadaan objeknya masih sedang aktif. Aktif itu artinya terpilih. Terpilih berarti kalau kita melakukan sesuatu, objek itu akan berubah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalnya merubah warna. Kita merubah warna garis, itu klik kanan. Klik kanan objek warna. Color palette. Saya klik kanan biru, warnanya biru. Klik kanan misalnya kuning, warnanya jadi kuning. Kalau berikut, kalau misalnya saya mau bikin 3 point line, boleh juga klik. Ya, ini sama aja sebenarnya, hampir sama. Tapi kita drag ini. Kita mendrag, ya. Itu drag. Nah, kalau saya mau hapus ini, gambar yang saya sudah buat, bisa pilih pick. Klik objeknya, hapus. Klik objeknya, hapus. Klik objeknya yang mana yang saya mau hapus. Ini misalnya, klik ujung panah, diklik di situ, dia sudah aktif. Berarti kalau saya tekan delete di mouse, itu akan hilang. Ya, itu menghapus objek. Itu pakai pick tool. Kalau semuanya, misalnya ini semua saya drag saja dari luar, mendrag. Kita drag ini begini modelnya, di selection namanya. Selection dengan di merge up, ditandai pakai drag. Sudah aktif semua. Saya tekan del, itu akan terhapus semua, ya. Itu penggunaan pick tadi. Kalau yang lain, desire, boleh juga. Klik, drag, ya. Boleh kita klik titik awal, dia akan membentuk sebuah objek sesuai dengan gambaran yang kita bentuk. Itu pakai desire tadi, ya, desire tool. Jadi saya ulang cara menggunakannya. Desire, ini, klik, drag, atau bisa klik. Kalau saya klik lurus garisnya, seperti ini. Kalau saya klik saja ya, tidak mendrag, dia akan langsung tersambung dengan garis ini. Kalau saya mau kembali saya membentuk sebuah sisi, artinya tidak ada celah, saya klik di titik awal di sini, di node yang pertama, ada tulisan node muncul, node, ya. Saya klik, itu tersambung, berarti ini sebuah objek yang ada areanya, inilah yang disebut dengan fill, dalamnya ini, ya, fill. Saya kasih warna misalnya warna magenta, warna pink, ya. Itu warna isiannya, fill-nya, warnanya magenta. Kalau warna bingkainya outline, kita klik kanan. Saya klik kanan misalnya warna kuning. Warnanya jadi kuning, tapi enggak jelas. Kalau saya mau lihat dari dekat, pakai zoom. Ambil tool zoom, klik. Pointer berubah. Kita klik area yang kita mau kasih dekat dari pandangan kita. Klik ini misalnya, saya mau dekatkan. Ini saya lihat dari dekat nih. Bingkainya warna kuning. Ya. Kalau saya mau bingkainya warna hijau, ambil pick tool kembali, klik kanan hijau, maka dia akan berwarna hijau. Kalau mau warna lain, klik kanan warna lainnya. Apa warna lainnya? Dia akan berubah warna bingkainya saja, outline-nya, ya. Ukuran garisnya juga bisa dirubah. Bagaimana cara merubah ukuran garisnya ini objek? Langsung pilih di properti bar ini, ada 0, ada tanda mata pena, berarti itu kan ukuran outline-nya, maksudnya outline width. Ada keterangan di situ, outline width. Artinya merubah ketebalan garis bingkai. Ya.
Outline width-nya 0,5 poin. Saya pilih misalnya 3. Itu menebal. Ya. Saya rubah ini menebal. Saya pilih 8, lebih tebal. Itu kalau dari dekat. Kalau saya mau lihat dari jauh, ambil lagi tool zoom. Klik kanan saja area, dia akan mengecil, kelihatan dari jauh. Ini ya, kalau dari dekat, klik kiri. Kalau dari jauh, klik kanan, mengecilkan. Ini namanya, kalau klik kiri, yang tanda plus kita klik kiri namanya zoom in. Ya, zoom in. Kalau klik kanan, zoom out. Sama dengan kita jauh dari pandangan kita dari sana. Ya, itu editing ya, editing dengan tool yang untuk membuat objek. Silahkan kalian coba saja, misalnya pen itu gunanya apa. Ada juga penjelasan di ini. Pen itu seperti ini misal, ya. Pen ini, ya. Ini. Itu gunanya tool pen. Nah, saya pindah ke, ini tadi urusan garis ya. Secara umum urusan garis itu kita buat dari sini. Ya. Kemudian kita pindah ke Artistic Media Tool. Artistic Media Tool itu ada subnya brush, spray, kaligrafi, efek by using freehand stroke. Stroke itu juga, artis stroke itu sebenarnya sama dengan outline, bingkai, ya, garis atau bingkai objek. Jadi kalau ini namanya stroke. Kalau ada aplikasi yang memberi istilah, kalau bingkai ini namanya stroke atau bisa juga disebut dengan outline. Jadi misalnya kalau saya hapus dulu ini, saya bikin freehand, ini aktifkan freehand, mouse berbentuk seperti itu, seperti kuas kecil, ya. Ini ada 5 subnya di atas nih, perluasan dari menu subtool freehand. Misalnya preset, saya bisa pilih di sini, apa preset apa yang saya mau pilih, misalnya model apa yang saya mau buat. Saya ambil, baru saya tarik seperti ini, itu berbentuk preset namanya, ya. Yaitu ini. Bisa jenis lain, saya ganti yang lain, misalnya ini, ya. Boleh diedit, kita perbesar dengan save tool. Ya, ini preset, ya. Kemudian apalagi jenis yang lain dari artistic media dari preset. Silakan ganti, misalnya saya mau bikin yang seperti ini, tarik, atau ini saja yang gambar yang sudah aktif, kita tinggal pilih jenisnya, otomatis yang aktif itu akan berubah. Yang ini ya, yang aktif berubah, misalnya saya ganti dengan yang tipe ini, ya, itu. Lanjut, yang lain dari tool artistic media, misalnya ini, brush. Brush itu jenisnya ada di sini. Ya, simbol misalnya, subnya simbol. Perhatikan simbol, misalkan ada bahan praktikumnya yang saya ambil dari sini. Misalnya saya mau pilih ini. Objek simbol yang berbentuk brush. Saya bikin misalnya di halaman 2, di bagian atas halaman. Di sini saya tarik. Ini namanya tadi artistic media, jadi saya ambil dari artistic media, pilih brush, klik brush, kemudian kita pilih bagian simbol, ya, lalu ada pilihan simbol itu macam-macam pilihannya. Ini misal. Kalau saya mau lagi yang bentuk lain, misalnya saya mau pilih yang ini, ya tarik, ambil yang lain lagi, misalnya ini. Kalau masih aktif boleh langsung ganti. Kalau lagi masih aktif seperti ini, bisa kita langsung ganti ini misal, ya, dan lain sebagainya. Nih, ya. Kalau mau dirubah ukurannya, tarik sisinya, sisi kanan, sisi kiri, dan seterusnya. Ya. Silakan nanti kalau ada bahan praktikumnya ya. Jadi ada bahan praktikum, saya ambil bahan praktikumnya dulu. Saya copy. Saya tunjukkan ke kalian bahan praktikumnya. Jadi ada bahan praktikum.
Saya hapus dulu yang ada. Saya tampilkan bahan praktikum. Bisa dilihat? Kelihatan? Kelihatan, Bunda. Ya, kelihatan. Baik. Jadi bahan praktikumnya itu gambar dasar dari tool yang ada. Saya misalnya saya geser dulu di sebelah kiri layar saja supaya saya bisa kasih contoh gambarnya. Nah, saya mau gambar misalnya gambar apa nih yang pertama nih, dibuat pakai apa ini? Tool apa kira-kira? Tool rectangle ya. Saya kan belum sampai di sini tadi ya. Jadi rectangle ini membuat kotak. Tarik saja. Ya. Kalau kita mendrag dari atas ke bawah ini berbentuk rectangle. Kalau rectangle-nya mau sama sisi tekan shift ya. Tekan shift sambil menekan tombol dia sama sisi. Ya. Ini. Sorry. Kayaknya bukan shift tapi kontrol ya. Tekan kontrol, itu akan sama sisi. Sisinya, lebarnya kelihatan di atas sini. Ukurannya dalam satuan inch, 2,4, 2,4 lebarnya dan tingginya. Itu kotak ya, yang ini. Saya hapus kotak. Kalian buat nanti persis ini ya. Bikin kayak gini. Kotak, mau warna hijau. Bagaimana caranya kasih warna hijau? Pilih palette color, klik kanan mouse-nya di situ, di klik kanan. Jadi sementara objeknya sedang aktif, klik kanan objek warna hijau. Mau dikasih tebal garisnya? Bagaimana cara kasih tebal garisnya? Di property bar di atas ada di sini tanda mata pena. Ini ada kata outline width. Lebarnya, outline-nya ganti menjadi 3 misal. Kita kerja dari dekat ya, dari dekat kita lihat objeknya ini berbentuk segi 4 ya. Apalagi yang berikut? Yang lingkaran. Ini. Cara bikin lingkaran. Caranya adalah ambil tool ellipse. Ini. Bikin di sini. Kalau lingkarannya mau sama diameternya, tekan kontrol ya, tekan tombol kontrol supaya dia sama. Perhatikan property bar. Saya tunjuk property bar dulu ya. Ini bagian yang di atas ini ada object size. Ada keterangan di situ object size. Artinya ukuran objek. Ya. Perhatikan kalau saya membuat objek, yang ini yang diperhatikannya, yang kalau saya klik tool, ini ada kata object size. Saya tekan kontrol sambil mendrag area. Perhatikan object size-nya. Samakah antara lebar dan tingginya? Sama? Ayo. Sama lebar dan tingginya, diameternya maksudnya? Sama-sama. Sama. Ya. Berapa diameter yang muncul sekarang? 1, titik. Ya. 1 titik itu kalau di aplikasi kadang-kala titik itu bukan satuan ribuan. Kalau titik itu desimal. Ya. Jadi dia 1,068 inch. Satuannya inch itu, ya. Jadi satuannya inch. Lepas dulu mouse, baru dilepas kontrol dari keyboard. Ini ukurannya 1,95 inch. 1,095 inch baik lebar maupun tinggi. Jadi ada tanda di sini object size width-nya dan height-nya. Height tinggi. Gambar panah atas itu tinggi, yang melebar itu berarti width atau lebar. Lebarnya maksudnya ini lingkaran dengan tingginya itu 1,095 inch. Bisa dibayangkan kalau 1,095 inch? Kalau susah, kalau agak tidak familiar dengan ukuran inch, saya ganti dengan satuan mili. Catat bagaimana cara mengganti mili, satuan pengukuran di Corel. Ini lihat ada unit, jadi aktifkan pick tool-nya, pastikan pick tool aktif, tidak ada benda yang sedang aktif di area, jadi bagaimana cara menonaktifkan benda yang ada di area? Klik area kosong, ya, klik area kosong,
Perhatikan di properti bar, unit itu satuannya, itu inch, di situ tertera inch, kita bisa ganti dengan milimeter, ya, atau bisa sentimeter. Kalau saya pilih sentimeter, maka nanti ini satuan yang muncul di atas ini sentimeter. Jadi lingkaran yang saya buat tadi pakai, bagaimana cara mengaktifkan lingkaran yang saya buat itu pakai pick tool ya. Ini pick tool, diklik saja bendanya, sudah aktif. Ini lingkarannya ukurannya 2,78 cm. Itu tadi 1, sekian inch, itu sama dengan ukuran 2,78 cm, berarti tidak sampai 3 cm. Bisakah saya rubah menjadi 3 cm ini gambarnya? Bisa. Caranya bagaimana? Ada yang tahu kira-kira bagaimana caranya supaya gambar ini menjadi 3 cm lebar dan tingginya? Klik ellipse tool, terus ada pilihannya atau 3 point ellipse tool. Langsung saja ini, kita ganti. Jadi ini yang di atas object size di property, aktifkan bendanya dulu ya. Ini dalam keadaan aktif, bagaimana caranya? Ambil pick tool, klik, kita ambil ganti ini menjadi 3. Ini juga lebarnya kita ganti jadi hapus jadi 3. Jadi lebarnya 3, tingginya 3, diameternya maksudnya 3, lalu saya enter. Nanti objek ini lebarnya 3. Ini 3,0 cm. Ya. Jadi ini membuat gambar lingkaran yang ukurannya 3 cm. Ya. Lanjut. Kalau ini kotak saya mau bikin 3 kali 3 juga, bagaimana caranya? Klik objek kotak pakai pick tool ya. Pakai pick tool, kita ganti ini menjadi 3, ini juga menjadi 3, lalu tekan enter. Ini ukurannya 3 kali 3. Ya. Lanjut, kalau yang ini, cara buatnya sama, hampir sama. Saya copy saja, drag, klik dan tahan, klik kanan, itu cara mengcopy dengan cepat. Klik, drag, dan klik kanan, sambil klik kanan kita tekan juga tombol kiri mouse ya, sambil kita klik kanan, jangan dilepas tombol kiri mouse-nya ya. Ini dia akan tercopy. Sorry. Saya tadi enggak sengaja. Klik dan tahan, ini tercopy ya. Jadi kita mengcopy, boleh juga dengan cara mengcopy dengan cara klik Ctrl C dan Ctrl V dan geser ya. Nah, kita mau mengganti benda seperti ini. Saya kasih besar dulu garisnya ya. Ini juga bisa besar garisnya. Oke, ini. Ya. Ini warnanya apa? Misalnya pilih warna, silahkan kalian mengganti sesuai warna yang kalian sukai ya. Ini hanya supaya kalian bisa familiar atau bisa merubah-rubah warna. Caranya membuat dia ini ada di sini. Pi. Ya. Ini dikasih pi. Jadi lingkaran, kalau mau dikasih lingkaran full, klik ellipse. Kalau mau dikasih pi, klik ini. Atau bisa diedit pakai save tool ya. Ambil save tool, drag ini. Ya. Ini bisa di drag. Tapi sepanjang kita mendrag titik handle-nya atau node-nya, kita letakkan pointernya berada dalam lingkaran. Ya, dalam lingkaran. Artinya posisi pointer saya harus tetap ada dalam lingkaran. Kapan saya keluarkan lingkarannya di luar, nanti dia jadi berbentuk arcus. Ini arcus. Arc, draw and arcus, ARC. Ya. Jadi kalau posisi lingkaran saya di dalam, posisi pointer saya di dalam lingkaran, dia bentuknya pi. Tapi kalau posisi pointer saya di luarnya lingkaran, dia berbentuk arcus. Ya, ini. Perhatikan pointer saya di dalam lingkaran sambil saya menggeser, berbentuk pi. Kalau saya menggeser sambil pointer saya di luar, berbentuk arcus. Bisa dipahami? Ya? Ya. Saya lanjut yang ini. Ambil dari mana kira-kira? Ini tadi ellipse. Ini ada di sini sebenarnya, poligon. Saya lupa poligonnya, gambarkan poligon. Kalau poligon begini. Poligon itu
Saya lupa suruh gambar Ki juga satu poligon. Nah, kalau kita bikin tugasnya, poligon itu kalau saya klik tool poligon, pointer saya berbentuk plus, tanda plus, kemudian ada tanda segi 5, ya. Ini segi 5 namanya. Ini pointer saya berbentuk plus, lalu ada tanda objek poligon. Bisa diganti di sini jumlah sisinya. Point or side, jumlah sisinya berapa? Minimal 3 ya. Kalau saya pilih 3, lalu saya objek gambar, itu dia berbentuk segi 3. Kalau saya ganti di sini 4, dia jadi segi 4. Kalau saya ganti 5, segi 5. Begitu terus. Ya, itu namanya poligon. Ya. Oke? Paham? Ini segitiga. Kenapa tidak berubah segitiganya? Lingkaran poligonnya yang sisi berapa tadi menjadi 3, kenapa tidak berubah? Saya pilih 3 atau saya pilih 4. Kenapa tidak berubah? Karena objeknya tidak aktif. Kalau mau objek ini berubah menjadi segitiga, bagaimana caranya? Ambil dulu toolpick, aktifkan dulu toolpick, klik objek, baru pilih. Ini sekarang sudah segi 11. Kita ganti menjadi segi 3. Lalu enter. Dia menjadi segi 3. Ya, itu caranya merubah. Jadi bikin nanti juga satu poligon ya, segi 4 kah, atau segi 3, atau segi 5, terserah. Kalau saya kasih kecil ini, nanti poligonnya seperti ini. Ini namanya poligon segi 4. Ganti bingkainya, kasih tebal garisnya, supaya lebih jelas dan lebih cantik. Mau diganti fillnya, isiannya, pilih salah satu warna. Klik kiri, ya, color. Klik kiri, tabel warna atau palette color. Ini isiannya berubah. Kalau bingkainya atau outline-nya kita mau ganti warnanya, klik kanan tabel warna. Ya, klik kanan tabel warna. Ini. Ya, oke. Jelas saya kira. Ini start tool, dia adanya juga di sini tadi, di subnya ini. Subnya poligon, ini ada star. Saya bikin start tool misalnya di sini saja. Ini. Start tool berbentuk star atau bintang. Bisa diganti juga jumlah starnya. Bisa 4, bisa 3, ya. 4, 5, dan seterusnya. Bisa diganti warna, klik kanan warna, atau klik kanan misalnya warna yang kita sukai. Warna biasanya kalau star terserah warnanya apa. Ketebalannya bisa diganti dengan misalnya saya mau ganti jadi 2 poin. Isiannya bisa diganti, bisa. Ya. Pilih warna yang disukai. Ya. Kalau yang ini spiral, ini ambil juga dari sini. Ada juga kompleks star ya, silakan dicoba kompleks star itu seperti ini. Ya. Kemudian kalau spiral itu ada graphic paper, saya juga lupa bikin graphic paper ini. Jumlah sisinya lebarnya 4, maksudnya garis kolomnya 4, barisnya 3. Ini ada 4, 3. Berarti dia terbentuk 4 kolom, 3 baris. Bisa digantikah? Bisa. Saya misalnya mau 5 kolom, kemudian atau 6 dan 4, baru kita bikin ulang lagi, nanti dia jadi 6 dan 4. Itu grafik paper. Ya, bisa diganti warnanya. Saya mau ganti warnanya misalnya ini. Silahkan diganti warna, warna bingkai atau warna garisnya silahkan. Ketebalan garisnya juga bisa diganti. Dari sini bisa. Kita ganti ini misalnya menjadi 1,5, lalu kita klik OK. Ya, ini grafik paper. Ya, jadi banyak sekali gambar yang bisa kalian buat dari sini. Kalau yang ini spiral, ada di sini spiral. Kita misalnya 9 putaran. Kita mau 9 putaran, nanti jadinya seperti ini. Kalau saya mau cuma 5 putaran, ganti menjadi 5. Ya, di sini 5 spiralnya, 5 revolutionnya, circle-nya. Ini 5 lingkaran. Ya. Ini tadi contohnya mungkin 9, jadi saya pakai 9 di sini. Atau boleh 10, atau silahkan kalian berkreasi. Tarik, ganti warnanya, klik kanan. Ganti ketebalannya, kalau tidak ada di sini, ini kebetulan ada ya. Di sini 0,5, kita kasih 3 poin, atau mungkin kasih 4 poin, atau bisa lebih besar lagi, lebih tebal lagi. Ini.
Jadi ini kita ganti ketebalannya tadi caranya dari sini. 8 ketebalan, terlalu tebal. Jangan terlalu tebal juga karena nanti dia melengket jadinya. Boleh kalau dikasih besar ukurannya. Ya, dikasih besar ukurannya nanti ketebalannya kelihatan ketebalan di spiralnya. Ya, ini namanya tool spiral. Ya, itu ya. Oke. Jadi saya kasih kecil sedikit. Caranya membuat kecil ini apa? Pakai apa? Supaya garisnya kecil. Ketebalan outline-nya mengecil. Pakai apa? Di mana kita rubah kira-kira? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara merubah ukuran outline? Outline itu garis. Garis bingkai. Dari properti. Lihat properti di atas ini. Ini kita ganti di sini misalnya 4. Ya. Kalau mau 5 silakan ketik angka 5 atau 6. Enter. Ya, itu. Apalagi yang bisa kita buat dari tool? Ini ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Ini ya. Pakai di situ ada keterangannya basic shape. Basic shape di sini. Ini ada basic shape, ya. Basic shape lihat di atas sini. Di properti perluasannya. Ya, ada pilihan basic shape yang mana yang kita mau gambar. Misalnya ini. Ya. Saya ambil baru kita drag. Ini klik baru di drag. Nih, basic shape. Warnanya silakan diganti sesuai selera, ketebalannya silakan diganti sesuai selera, ya. Lanjut apa nih? Flowchart shape, ya. Flowchart shape. Flowchart shape itu diambil juga dari sini ya. Ini ada flowchart shape, ada arrow juga. Jadi flowchart shape, pilih di sini di atas perluasannya. Ini misalkan tarik, ya, diganti ketebalan, kemudian diganti warna. Silahkan ganti sesuai seleranya, ya. Lanjut, apalagi tadi gambarnya? Nih, arrow shape. Arrow shape itu yang ini. Ada juga toolnya di bagian poligon tadi. Arrow shape, perhatikan perluasannya di atas. Ini ada di sini. Yang 4 panah, arah 4 panah. Ini seperti ini. Ya, ganti bingkai warnanya dan ganti ketebalan sesuai selera kalian. Apalagi yang ada di sini? Sorry. Ambil zoom, kasih kecil. Saya mau kasih besar lagi tampilannya. Banner shape tool. Banner shape tool. Banner shape tool itu ambil juga dari situ. Ini ada banner. Ini ambil dari atas ini. Kemudian bikin ini. Banner shape tool ya. Jadi banner shape tool itu kalau misalnya kita mau kasih gambar, ada tulisan di situ, kemudian ada seperti dikasih mencolok dengan memberi banner, itu boleh kalian buat ya. Ini di poinnya dikasih besar. Jadi boleh ada teks di sini di tengah. Ambil saja tuh teks, misalnya oh no, ya, no, misal, ya. Baru kita kasih besar tulisannya di sini. Misalkan ya, teksnya kita kasih warna, klik kanan warnanya dan klik kiri boleh, atau terserah kalian mau kasih warna apa. Ini banner ya, banner shape. Ini ada callout. Callout ini
save. Kita ambil, baru kita kasih ini keterangan ya, kasih tebal. Silakan dikasih tebal, dikasih warna atau apa saja, terserah ya. Kalian suka warna yang mana? Silakan. Ini kadang-kala kalau ada gambar orang-orangan baru kita kasih kalimat yang dia keluarkan. Jadi misalnya nih, misalnya seperti ini. Nih, ya. Ini kan pakai seperti yang tadi fasilitasnya kita bikin ini gambaran daerah putihnya ini. Ucapan dari sini, do you speak English? Kemudian jawabannya di sini sesuai dengan teks yang muncul di situ misal. Ya, jadi kalian boleh gambar seperti itu dengan menggunakan tadi tool apa? Tool apa namanya ini? Ini. Ya. Tulisannya kalau ya. Ya. Kalau step. Jadi kita ambil ini toolnya, kita bikin gambarnya, area arahnya dari sini, misal, ya, ini juga boleh seperti ini, boleh ini, berubah-berubah dia punya posisi, tergantung area pointer kita, misalnya begini, kemudian kasih tulisan di tengahnya, ini misalnya dasarnya mau warna biru sini, yang kita kasih di sini warna putih, kemudian dia bingkainya juga warna putih, klik kanan bingkai, kemudian kita tulis apa tulisannya tadi? Misalnya, do you speak English? Misal, baru kita kasih kecil tulisannya. Ambil pick tool, tarik saja bingkai tulisan ini. Mungkin dia 2 baris, berarti ambil tool text lagi. English-nya kita baris kedua. Kemudian kita kasih ke tengah, ini ada center text. Lalu kita atur tulisannya misalnya seperti ini. Ya. Lalu kita kasih warna biru juga, klik kanan warna biru atau klik kiri. Atau mau kasih contoh warnanya yang ada di sini, ini kurang bagus karena pecah tulisannya ya. Ambil misalnya warna yang kita suka, anggap apa di sini. Ya, kurang bagus warnanya kayaknya. Ya, terserah kita rubah sesuai dengan warna yang ada. Ya, nah kalau mau warna ini bisa. Caranya kita ambil dari sini. Color eyedropper atau atribut eyedropper, kita klik ini, kemudian kita klik di sini. Sorry, ini saya rubah dulu menjadi bitmap, convert, oke. Kemudian ambil dari sini color eyedropper, ini. Saya juga dari sini. Ini warnanya kita kita copy warnanya maksudnya. Ini ambil dari sini, ambil toolnya, atribut. Duh, nggak bisa kayaknya. Nggak. Kita bisa dari color eyedropper saja, kita ambil ini, kita taruh di sini. Tulisannya ya. Ya. Seperti itu ya caranya. Jadi itu penggunaan tool dasar. Saya kembali lagi tadi ke file praktek 1 yang ini. Sudah. Jadi ini sekarang bagaimana caranya? Di situ ada penjelasannya. Di situ ada penjelasan rectangle tool di-convert ke kurva dengan control key lalu edit dengan save tool. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Coba perhatikan ya. Jadi saya mau bikin seperti ini. Caranya bikin pakai rectangle, ambil tool rectangle, bikin kotak, boleh dikasih warna, boleh dikasih bingkai, boleh dikasih tebal bingkainya, misalnya 3, ya. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa diedit seperti ini? Dirubah ke convert ke curve. Control Q, jadi masih aktif pick tool dan objeknya sedang masih aktif, tekan Control key.
ketika kita sudah Control key, berarti objek ini, segi 4 ini sudah bentuk kurva, bisa kita nyaman mengedit dengan bebas. Ambil tool shape, jadi ambil tool shape, kita tinggal tarik ini sisinya ke sana. Ya, kita bebas memindahkan kemana saja ini sudut-sudutnya. Ya, itu kalau kita sudah rubah ke curve. Saya ulang ya. Saya ulang. Buat objek segi 4. Bikin warna terserah. Boleh setelah dirubah warnanya baru diedit. Boleh juga diedit dulu baru dirubah warna, terserah ya. Control key. Ditekan key, control key. Atau di sini diklik. Di property ada convert to curve. Di dalam kurung ada control key. Ya, klik ini. Lalu ambil save tool. Jadi aktifkan save tool. Baru kita edit ini. Caranya seperti ini. Ya. Mau ganti ketebalan silahkan. Bagaimana caranya ganti ketebalan? Bisa juga dari sini bawah. Double klik. Kita ganti ketebalannya jadi 4, lalu oke. Mau ganti warnanya, klik kanan warna, klik kiri warna, nanti hasilnya seperti ini. Ya, itu caranya. Kalau terlalu tebal mungkin dikasih jadi 3 saja, seperti ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Jadi yang ini tadi sudah saya jelaskan. Di bawah sini ada lagi. Tadi yang ini tadi sudah ya, artistic media, brush, simbol. Jadi contohnya tadi ini saya ulang ya, ini dari sini pilih brush, ini ada brush, lalu pilih simbol, ini, lalu pilih yang jenis yang kita sukai, misalnya ini yang sesuai bahan, tarik saja, drag, kasih warna. Ya, kalau mau edit, tinggal tarik sisi-sisinya pakai pick tool. Mau lebarnya, tingginya. Ya. Ini. Ya. Ini. Oke, kalau yang ini. Pakai apa kira-kira? Artistic Media Tool, Sprayer, Plan. Saya hapus dulu. Atau saya geser ke sini. Artistic Media. Di sini. Artistic Media Tool. Pilih Sprayer. Ini ada di sini di pilihan ketiga. Lalu pilih Plan. Ini ada Plan, ada brush stroke, ada foot, ada mosaic. Ya, saya pilih Plan. Dan saya pilih misalnya yang ini. Baru saya tarik. Nanti akan terbentuk seperti ini. Ya, ini terbentuk seperti ini. Jadi kalian nanti bikin seperti ini ya. Lanjut ini. Bagaimana cara bikinnya ini? Tulisan komputer application. Komputer pakai text tool, ini pakai rectangle, application-nya pakai freehand. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, saya copy dulu ke bawah. Saya pindah di halaman 2 saja. Saya kasih paste di sini hasil kopian benda tadi. Oh, sorry. Dia tadi kotak, jadi kita bikin kotak seperti ini. Kemudian bisa ganti dia punya ketebalan, ganti warnanya, ganti isiannya, fill-nya, ya. Klik kiri kalau warna fill, klik kanan kalau warna bingkai atau outline. Ya, saya ulang, klik kanan warna biru muda, klik kiri warna yang kita sukai. Kemudian sudutnya itu bisa diedit pakai save tool. Nih. Kalau dia belum berbentuk curve. Kalau sudah berbentuk curve seperti tadi itu bedanya ya, saya ulang. Bedanya ini benda ada 2. Satu berbentuk objek asli, original. Bentuk objeknya. Satu bentuk saya rubah ke curve. Convert to curve. Yang ini. Apa bedanya kalau saya ini edit pakai save tool, nanti sudutnya saja yang berubah. Tapi kalau yang ini tadi sudah saya convert ke curve, ini tadi sudah saya convert ke curve, ini tadi sudah berubah. Ini kalau saya edit
pakai Shape Tool, dia jadi begini. Ya. Jadi berpindah tempat ke sudutnya. Itu bedanya ya. Kalau bendanya original dengan bendanya kita sudah konversi ke curve, itu dia akan berubah, bisa kita edit modelnya ini. Ini. Ya, bisa saya edit ini, bisa saya kasih lengkungkan, misalnya seperti ini dan sebagainya. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Ayo. Ada pertanyaan untuk yang sebelumnya tadi? Tidak ada ya, saya anggap bisa ya. Baik, saya lanjut dengan yang tadi ini. Jadi ini tadi kotaknya, ketika kita sudah bikin kotak, langsung edit pakai Shape Tool. Tidak perlu dikonversi ya. Jadi kita editnya pakai Shape Tool seperti ini. Kita tinggal tarik ini sudutnya tadi, seperti ini. Kalau kembali normal seperti ini. Kalau mau kembali lancip, sudutnya tarik saja pakai Shape Tool ya. Shape Tool. Nah, kemudian teks ini kita kasih tulis di sini, ambil tekstur, klik. Misalnya kita tulis komputer, ya. Teks ini bisa dirubah ukurannya, dirubah tingginya, lebarnya, ya, rubah warnanya. Misalnya mau kasih warna apa, ya. Kemudian application-nya kita tulis manual, tulis seperti pakai pensil, pakai Bezier atau pakai freehand ini. Itu drag saja, ya. A, P, L, I, ya, C, K, A, I, T, sorry, I, drag saja seperti pakai pensil, mendrag ya. Apalagi O dan terakhir adalah N. Nah, kalau sudah di grup ini, drag key aktifkan semua, di grup pakai objek grup atau Ctrl G ya. Digrupkan, dikasih satu benda ke ini, lalu kita boleh perbesar, boleh perkecil ya, boleh perkecil, kasih ganti warna, silahkan ganti warna yang kalian sukai. Ini, sorry, klik kanan warna dan kasih ganti ketebalan. Ya. Ya, ini sekarang nanti hasilnya ini pasti kalian beda-beda. Jadi pastikan kalian tidak copy temannya punya ya. Kalau bikin tugas, bikin sendiri. Saya mau lihat hasilnya, kalian punya kemampuan sendiri supaya saya tahu siapa yang paham, siapa yang tidak paham. Jangan khawatir nilai nanti belakangan kita lihat. Yang penting kalian mampu bisa menggunakan Corel Draw. Saya merasa bahwa saya berhasil mengajar kalau kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi tolong jangan ambil filenya temannya, jangan copy filenya temannya, bikin sendiri. Kemudian saya lihat siapa yang tidak mampu, saya kalau kurang mampu saya akan bimbing, ya. Itu, ya. Jadi ini tugasnya dibikin sesuai dengan yang tampilannya ini praktek 1, ya. Nanti saya jelaskan yang ini karena waktu sudah habis. Saya jelaskan minggu depan ini sisanya, ya. Jadi kalian kerjakan. Kalau memang mampu kerjakan ini, silakan. Kalau ini dengan cepat saja, kalau saya bisa tunjukkan, ini misalnya ada kotak 4, warnanya diganti, kemudian bingkainya juga diganti, ketebalannya diganti, kemudian ini bisa di copy, ini di copy, caranya di copy Ctrl C, Ctrl V, dan ini jadi 4, Ctrl V lagi ada 4 benda, Ctrl V lagi ada 4 benda, bikin lingkaran, dengan cepat ya, saya minta maaf karena waktu. Elips, kita bikin lingkaran, warnanya apa. Kemudian kita kasih garis pakai ini tadi, straight line connector. Ini kita klik di sini, klik drag,
drag, drag. Jadi dia akan bersambung, ya. Sebenarnya bisa juga pakai freehand, ya, sama. Tapi kalau kita pakai tool ini, dia langsung dia tidak ke tengah garisnya, dia pasti di pinggir ini, pinggir-pinggir objek saja yang dia. Tinggal kita atur letaknya saja. Misalnya ini saya taruh di sini, ya. Ini karena ini. Kalian atur sesuai dengan gambar yang ada. Kalau yang ini, kalau ini tampak depan rumah, ya bisa kita gambar segitiga. Pakai poligon segitiga. Jadi ini segitiga, bikin segi 4 lagi di bawahnya, ya. Kemudian bikin pintunya pakai segi 4 juga, lalu bikin pakai apa yang jendelanya itu pakai apa namanya, graphic paper tool tadi. Ini graphic paper, mungkin di sini, ya. Kemudian lingkaran di sini. Ya kira-kira seperti itu. Silakan kalian warnai gambar sesuai bentuk yang ada karena sudah saya ajarkan tadi tool-tool dasar. Penggunaan dimension ini yang angka ini, jadi jarak ini dengan ini mau berapa inci atau berapa mili, kita ambil tool dimension di sini. Parallel horizontal dimension atau vertical dimension, klik, drag sampai di sini, klik dan klik di sini. Nanti muncul angkanya. Ini berapa dalam satuan inch, ya. Jadi ambil tadi toolnya, saya ulang, ambil toolnya horizontal atau vertikal. Ini kalau vertikalnya ini klik di sini, lebarnya drag, klik di sini, kemudian bawa ke sini. Sorry, saya tadi mengkliknya di sini, nggak sengaja, ya ini. Itu caranya, saya hapus dulu. Caranya tadi saya ulang, ya. Ini ambil tool dimension paralel horizontal dan vertikal, klik, klik, kemudian klik. Nanti muncul angkanya di bawah sini. Artinya lebar objek itu 2,63 inci. Yang ini. Lebarnya dari sini ke sini. Kalau tingginya 4,6. Ini dari atas ke bawah, ya. Ini. Oke, saya kira itu yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan apa yang saya saya jelaskan hari ini kalian bisa pahami. Kalau kurang jelas silakan nanti chat saya, chat pribadi. Kalau misalnya lagi dikerjakan, chat pribadi, Bu, saya tidak paham ini, bisa call, bisa kita telepon-teleponan, saya jelaskan langsung, ya. Bahkan kalau ada yang mau langsung ke